perkuliahan yang minggu lalu. Aurel Materi kemarin itu judulnya tentang sumber daya alam, lingkungan, dan pengolahannya yang mempelajari tentang interaksi sistematis antara lingkungan hidup dan manusia. Bagaimana mereka dapat menyadari tentang lingkungan baik buruknya itu tergantung dengan manusianya sendiri. Uh, Ilmu lingkungan dan juga belajar tentang ilmu definisi ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan yaitu suatu studi sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya serta mempelajari hubungan interaksi dengan berbagai pendekatan antara lain homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem dan model, serta mempelajari fungsi ekosistem yaitu terdapatnya aliran ke dalam ekosistem dan terjadinya daur materi di dalam ekosistem, serta mempelajari sumber energi yang alternatif yang terbagi menjadi dua, ada yang bisa diperbarui seperti fosil, tenaga air, dan surya, dan juga ada yang tidak bisa diperbarui seperti energi fosil dan nuklir. Habil kemarin saya lupa ya ngasih kartu kuliah itu ya, formatnya ya. Iya, Bu. Oke, ini saya kirimkan ya. Baik, Bu. Atau saya kirimkan di grup. Kalian buat, nanti buat dalam bentuk PDF ya. PDF itu dikirim ke saya, dikirim ke Habil, tapi Habil sambil catat selama perkuliahan nama-nama yang kira-kira yang saya setujui untuk saya kasih poin di tiap minggunya, ya Bil ya. Jadi nanti Habil yang sekaligus kirim ke saya PDF-nya itu. Materi. Dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel materi saya foto ke grup ya. Silahkan lihat di grup. Sebelum saya mulai ada yang mau ditanyakan kartu kuliahnya? Kolom 1 nomor, kolom 2 pertemuan kuliah. Maksudnya ini yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Materinya apa? Ya. Ini materinya di kayak gini nih, pertemuan keempat, pencemaran sampah, limbah dan solusinya. Kemudian ini kalau ada tugas UTS, UAS, kuis, poin, ujung sekali keterangan. Kolom 1 nomor, kolom 2 pertemuan kuliah ke kolom 3 itu materinya apa, kolom 4 tugas, kolom 5 UTS,
kolom 6 UAS, kolom 7 kuis, kemudian poin dan keterangan. Jadi nanti yang kesehariannya seperti tadi, kayak Aurelia, berarti sudah di pertemuan ini udah dapat 1. Nanti saya akan kasih paraf di kolom kuis. Begitu nanti di akhir semester, kartu ini di print dan dikumpulkan. Jadi saya menilainya melalui kartu kuliah ini. Ya. Nanti untuk masalah pengumpulan kartunya, ya untuk ngumpul per harinya itu dalam bentuk PDF. Nanti saya tanda tangannya online. Untuk PDF-nya dikirim melalui Habil. Nanti Habil yang akan menyeleksi berdasarkan nama yang hari ini yang saya ACC untuk saya dapat nilai, saya kasih nilai tambahannya. Oke, paham sebatas ini? Paham. Lanjut kita. Selanjutnya Agung Ginanjar. Info materi, Bu. Kita masih review apa yang pertemuan minggu kemarin. Baik, Bu. Ilmu lingkungan. Lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Perbedaan utama ilmu lingkungan dan ekologi adalah adanya ini untuk mencari pengetahuan yang aktif, baru dan menyeluruh tentang alam sekitar dan dampak dari perlakuan manusia terhadap alam. Hewan tidak memiliki akal, tetapi punya naluri atau insting untuk membalas atau membela diri. Berbeda dengan manusia, punya naluri atau insting dan juga diberi akal, biar akal berjalan. Contohnya, saat ada orang tidak mengganggu dan dia malah mengganggu orang tersebut. Inilah contoh akal yang berbahaya. Sumber energi dibedakan menjadi 2, tak terbarui dan terbarui. Tak terbarui adalah energi fosil dan energi nuklir. Terbarui adalah energi air dan sungai. Energi fosil. Energi fosil adalah energi yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas bumi, serta batu bara. Bahan bakar fosil dihasilkan melalui proses penimbunan sisa makhluk hidup secara alamiah dalam jangka waktu yang sangat panjang, dalam kisaran jutaan tahun. Batu bara adalah jenis batuan sedimen yang bisa terbentuk dari endapan organisme di mana terbentuk dari sisa fosil tumbuhan. Sedangkan minyak bumi berasal dari sebuah zat cair yang kental dan berwarna hijau, coklat, dan juga mudah terbakar dan terbentuk dari sisa-sisa fosil hewan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Vina Alia Davio. Iya, Bu. Minggu kemarin mempelajari tentang sumber daya alam, lingkungan, dan pengolahan. Dan mempelajari tentang
pengertian ilmu pengetahuan, yaitu perbedaan yang mendasar mengenai ilmu lingkungan dan ekologi adalah adanya untuk pengetahuan yang arif, tepat, baru, dan menyeluruh tentang alam sekitar dan dampak perilaku manusia terhadap alam. Indonesia mengenai lingkungan hidup muncul pada tahun 1960-an. Adapun beberapa pendekatan mulai dari homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Klasifikasi sumber daya alam yaitu abiotik dan biotik. Energi fosil yaitu abiotik yaitu energi fosil, bahan yang mengandung hidrokarbon asal biologis. Energi ini ditemukan dalam kerak bumi dan digunakan sebagai sumber energi. Sumber energi fosil yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas. Adapun biotik yaitu jasad renik atau mikroorganisme makhluk hidup yang terdiri dari suatu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikro. Sumber energi ada dua, sumber energi terbarukan dan sumber energi non terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah renewable energy yaitu energi air yang bertenaga surya. Energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak akan habis karena terbentuk akibat proses alam. Yang kedua, energi non-renewable, yaitu energi fosil dan terbentuk dari sisa-sisa organisme purba dan terperangkap sangat lama. Prosesnya sangat lama, contohnya energi fosil. Energi fosil ada tiga, yaitu minyak bumi, batu bara, dan jasad renik. Minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon yang terbakar, sulfur, oksigen, dan nitrogen. Dan batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dan tidak sempat mengalami pembusukan yang sempurna. Dan ada jasad renik adalah terkubur dari proses jutaan tahun dan mengendap dari dasar laut dan menghasilkan bentuk minyak dan gas yang menjadi batu bara. Dan mempelajari tentang beberapa komunitas dan populasi. Komunitas adalah populasi yang hidup pada suatu habitat atau spesies yang dominan atau komunitas. Dan mempelajari tentang strategi dan pengelolaan. Penggunaan sehemat-hemat mungkin atau daur ulang. Daur ulang merupakan pencarian bahan pengganti terutama dari sumber daya alam dan jenis baru. Adapun sumber energi yaitu energi dari minyak bumi, batu bara, dan hidrokarbon. Endapan biji mineral yang merupakan timah, nikel, dan tembaga. Terima kasih, Bu. Ambil dicatat 3 orang tadi. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Ini mengenai materi pencemaran, sampah, limbah, dan solusinya. Jadi kita bahas dulu ini, apa yang dimaksud dengan pencemaran, sampah, limbah. Kita sering mendengar adanya pencemaran. Cenderung pencemaran ini ke arah, kalau bicaranya ke arah lingkungan. Tapi ada juga kata-kata pencemaran ini dipakai untuk sekarang kasus pencemaran nama baik. Yang namanya pencemaran nama baik berarti nama seseorang yang tadinya bagus, begitu yang ketemu di depan kata pencemaran, maka akan diartikan negatif, berarti menjadi sesuatu yang kotor, yang tidak baik dan tidak bagus. Nah, sekarang kita kasusnya ke dalam masalah mata kuliah pengetahuan lingkungan. Ini ada kita bicara pencemaran. Saya selalu memulai itu dengan mengartikan kata dari apa yang akan kita bahas ke depannya, supaya kita akan lebih mendalami dan menghayati apa maksud dari materi yang akan kita bahas kali ini. Sekarang kita bicara pencemaran dulu. Ricky Joanka, apa itu pencemaran? Pencemaran itu proses atau cara perbuatan yang mengotori, Bu. Proses atau cara yang mengotori. Iya, Kita sekarang bicaranya masalah ke lingkungan, ya. Jadi pencemaran ini yang saya maksud adalah pencemaran yang berbicaranya dalam masalah lingkungan. Ada yang mau ditambahi? Izin menambahkan, Bu. Siapa nama? Helini Ramadhani, Bu. Ambil sambil dicatat ya. Baik, Bu. Baiklah, Bu.
Saya Helena Ramadhani dengan ujung 113 dari kampus Palembang. Menurut saya, pencemaran lingkungan itu ialah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi, di mana atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan, Bu. Itu yang dinamakan pencemaran lingkungan, Bu. Terima kasih. Oke, Darren Sulistyo. Ya, baik Bu. Jadi menurut saya Bu, pencemaran lingkungan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mengotori dan juga merusak suatu ekosistem lingkungan sehingga ekosistem lingkungan tersebut tidak normal berjalannya Bu. Begitu saja Bu. Terima kasih. Oke, Renaldo Mepa Prawira. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erwin Agama Prawira dengan ujung 99. Menurut saya itu pencemaran adalah proses masuknya zat-zat asing ke sebuah lingkungan yang bukan merupakan zatnya ke sebuah lingkungan dan merubah ekosistem lingkungan tersebut, Bu, sehingga berdampak buruk bagi makhluk hidup yang ada pada lingkungan tersebut, Bu. Baik proses itu dilakukan secara sengaja maupun tidak. Oke, Cikal Mahernifa. Baik Bu, kalau menurut saya pencemaran itu adalah kondisi ekosistem yang tidak sesuai dengan asalnya. Nah, hal ini terjadi karena adanya kontaminasi. Kontaminasi ini tidak hanya berbentuk fisik seperti zat kimia atau bahan lainnya, namun juga dapat berupa pencemaran suara dan juga pencemaran cahaya seperti radiasi, seperti itu Bu. Terima kasih. Saya tambah satu lagi. Sabrina Renggani Putri. Saya, pencemaran adalah perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas, sehingga tidak bisa ditoleransi oleh lingkungan sekitar. Terima kasih, Bu. Oke. Yang sudah menjawab, untuk yang berikutnya nggak usah lagi, ya. Jadi untuk satu pertemuan satu. Raise hand up. Jadi pencemaran di sini adalah, ya, tadi ada kata-kata, kata temannya, masuknya atau dimasukkan secara sengaja atau tidak sengaja, ya, sesuatu ke dalam lingkungan. Dan tadi ada kata-katanya juga melebihi dari ambang batas. Berarti melebihi dari ambang batas sehingga akhirnya merusak lingkungan itu, ya. Bentuknya seperti apa? Macam-macam, ya. Kalau kita bicara masalah pencemaran, tidak berarti dalam bentuknya itu selalu misalnya padat. Bisa padat, bisa cair, ya. Bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk suatu energi lain, bisa dalam bentuk energi panas yang berlebih atau cahaya, macam-macam, ya. Jadi intinya pencemaran itu bisa diartikan sebagai masuknya, ya, atau dimasukkannya sesuatu, ya, baik secara sengaja atau tidak sengaja, ke dalam lingkungan dan tidak bisa dikendalikan sehingga bisa merusak ekosistem yang ada di sekitar lingkungan. Sesuatu itu bisa dalam bentuk padat, ya, bisa dalam bentuk cair, bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk yang namanya energi lain seperti panas atau cahaya. Atau bisa juga dalam bentuk, sekarang ini karena teknologi udah canggih, bisa dalam bentuk suatu medan elektromagnet, ya. Nah,
Tapi sekarang kita bicara pencemaran ini, inilah yang merusak kondisi kita sekarang. Apalagi ditambah dengan teknologi yang sudah semakin canggih. Teknologi yang sudah semakin canggih, yang namanya pencemaran ini tidak mesti dari kalau kita dulu bicara buang sampah sembarangan, sampah padat dibuang sembarangan. Buang misalnya yang kalau cair dalam bentuk misalnya zat kimia dibuang sembarangan. Tapi sekarang karena sudah canggihnya kondisi teknologi kita, salah satu pencemaran yang bisa kita rasakan yaitu yang kita sehari-hari. Siapa itu? Siapa itu? Di-off-kan, Bro. Salah satu yang kita tanpa kita sadari yaitu kondisi alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling sering kita temui dan nggak bisa lepas keseharian yaitu HP. Ya. HP ini dia ada menghasilkan yang namanya sesuatu yang bisa merusak sistem dari kesehatan kita, ya, sistem organ tubuh kita pasti terganggu oleh kondisi dengan penggunaan alat elektronik ini yang berlebihan. Yang jelas-jelas kalian rasakan kalau seandainya kalian menelpon berlama-lama. Menelpon berlama-lama itu akan terasa telinga kalian tuh panas. Ya. Panas itu terasa pada saat kalian menelpon lama-lama dan ada nanti secara refleks kalian akan memindahkan dari telinga kanan akan kalian pindah ke telinga kiri karena panas tadi. Nah, sekarang panas itu dikeluarkan oleh dari HP tadi. Sehingga ada yang namanya proses di situ sesuatu yang bisa mengganggu dari terutama tubuh kita. Apakah pengaruh juga untuk di lingkungan sekitar? Ya, kalau seandainya kita menggunakannya secara rame-rame dan berlebihan. Tapi nggak mau sekarang memang itu yang kita rasakan. Ya, yang jelas akan menimbulkan penyakit. Nah, sekarang kita bahas pula ini ada sampah, ada limbah. Apa itu sampah? Apa itu limbah? Sama saja kah? Atau ada sedikit beda? Coba kita bahas. Apa itu sampah? Apa itu limbah? Adakah perbedaannya walaupun sedikit? Silakan. Raise hand. Agung. Baik Bu, terima kasih. Menurut Agung, sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan, Bu. Adakah perbedaannya antara sampah dengan limbah? Kalau sampah itu lebih dikenal limbah padat yang seringkali dikenakan oleh yang ditinjau secara kimiawi dan dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Oke. Nova. Baik, terima kasih sebelumnya, Bu. Sampah itu sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang dan menjadi barang yang bernilai. Sedangkan kalau limbah itu berbagai barang yang dibuang karena sudah tidak dipakai atau digunakan lagi. Limbah juga sering disebut dengan sampah, Bu. Oke. Badar Alfian. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya, Bu. Menurut Badar itu, sampah itu adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang oleh manusia yang dimana merupakan sumber
hasil dari aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Sedangkan kalau limbah itu Bu, sama saja seperti sampah tadi, tapi perbedaannya ini limbah itu adalah istilah yang hasil limbah itu merupakan sampah, tapi sampahnya itu dari pabrik-pabrik itu. Menurut Badar seperti itu Bu. Terima kasih. Oke. Azmita Nora Ramli. Baik Bu, terima kasih. Sampah itu adalah material sisa berupa benda padat yang tidak digunakan lagi, sedangkan limbah adalah material sisa pengolahan berupa benda cair. Contoh sampah itu seperti botol minuman, kaleng, plastik maupun daun kering, sedangkan contoh limbah itu seperti air bekas cucian, minyak, zat kimia, dan cair pabrik. Terima kasih Bu. Dek, raise hand up. Jadi sampah limbah ini secara pengertiannya hampir sama, ya, sisa buangan, ya, sisa buangan dari suatu kegiatan atau proses, ya. Tapi cenderung yang namanya sampah ini dikategorikan sebagai sesuatu yang padat dan biasa didapat dari kegiatan harian. Misal dari kegiatan rumah tangga, ya, atau secara umum lah, ya, secara umum kegiatan umum, misal di sekolah, kantor, dan di lingkungan mall, ya. Ada juga yang namanya sampah di sekitaran rumah sakit. Tapi di sini kalau limbah ini sama, sisa buangan juga, ya, dari sesuatu proses yang tidak dipakai lagi. Tapi limbah ini tidak mesti dalam bentuk dia yang namanya cair. Ada limbah yang namanya limbah padat, ada juga limbah cair. Tapi limbah ini cenderung kategorinya yang dihasilkan dari suatu proses industri, ya, industri atau pabrik. Ya. Tapi sama-sama intinya itu adalah sisa buangan. Ya. Tapi kata-kata limbah ini sering dipakai kalau dalam proses berbicara masalah industri atau pabrik. Tapi kalau sampah sering kita bicara dalam kategori keseharian. Ya. Tapi sering juga Bu, saya dengar limbah itu dibilang untuk di masalah di keseharian di rumah tangga. Iya. Tapi kalau seandainya orang berbicara, yang paling sering berbicara untuk limbah ini dibawa dalam ranah yang namanya proses suatu industri atau pabrik. Ya. Kalau sampah sering kalau kita bilang keseharian lah, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah itu, buang sampah pada tempatnya. Jarang kalau kita keseharian bilang, buanglah limbah pada tempatnya. Buanglah limbah itu. Kau ini buang limbah ya? Nah, itu jarang kita bicara. Tapi kalau limbah ini kategorinya di ranahnya sering dibicarakan pada masalah industri atau yang namanya pabrik ya. Nah, jadi ini adalah kita baru masuk kategori di judul ya, apa itu pencemaran, apa itu sampah, limbah, dan solusinya. Nah, dari judul yang saya tampilkan, materi ini mungkin kalian sudah bisa menyimak apa maksud dan tujuan kita untuk masuk ke materi yang di minggu ini. Ya. Sekarang ini kita yang bicarakan tadi pencemaran lingkungan ya. Kalau bicara kita pencemaran lingkungan ya, yang kita paling takutkan dengan adanya pencemaran lingkungan ini, kita hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah yang sehat. Sedangkan manusia ini di tubuhnya itu salah satunya itu yang paling dibutuhkan manusia adalah yang namanya air. Air yang seperti apa? Ya, air yang bersih dan air yang sehat. Apabila tercemar, hilanglah sumber daya air kita. Ya. Orang kalau seandainya lapar dibanding haus, kalau lapar masih bisa ada nahannya. Tapi kalau haus, itu luar biasa itu. Ya.
Tapi pengaruh juga lapar, iya lapar kita pengaruh. Tapi kalau mau banding-bandingan antara lapar sama haus, itu nomor satu tuh haus yang paling tidak tertahankan. Tapi kalau lapar masih lah ya, masih ada. Walaupun dua-duanya itu penting. Kita bicaranya tuh bukan masalah misalnya, oh kalau gitu Bu, nggak usah makan, air aja terus ya. Kalau air diminum ya kenyang kan, kembung jadinya. Tapi kalau kita makan lama-lama makan kebanyakan, nggak dikasih minum, nah ini seret ini benar-benar nggak enak rasanya. Tapi kalau seandainya kita minum banyak, perut kita nih terisi, sebenarnya kembung, tapi kembungnya itu lumayan untuk menghilangkan yang namanya lapar sepersekian waktu untuk menemukan makanan yang lain, ya makanan yang sehat. Jadi ini kerusakan lingkungan ini, pencemaran lingkungan itu yang paling kita takutkan. Kalau seandainya itu terjadi, hilanglah yang namanya sumber daya air yang bersih dan sehat, ya. Udara yang bersih dan sehat. Nah, udara ini penting lah, iyalah. Kita ini napas dari mana? Oksigen tuh dari mana? Yang berasal dari yang namanya udara. Jadi kalau udara tercemar ya otomatis yang kita hisap juga ya tercemar. Masuk ke dalam tubuh, sedangkan itulah yang akan membantu yang namanya proses di dalam tubuh kita ini. Ya, yang ngantarkan darah ke otak, ke jantung segala macam itu perlu oksigen, ya. Jadi oksigen itu dari mana dapat ya? Dari luar, dari udara ini. Jadi kalau seandainya orang sakit pakai tabung pernapasan itu, tabung oksigen tambahan, bayangin aja kalau satu tabung besar itu selama dia rumah sakit ngirup itu dia bayar. Sedangkan kita dalam kondisi seperti ini, ngisep oksigen tuh bebas-bebas aja. Boleh cek kalau ke rumah sakit. Tanyain aja dengan pegawainya. Kalau sana dirawat di rumah sakit, satu tabung oksigen yang besar itu, yang tingginya aja lebih tinggi dari kalian itu. Berapa harga satu tabung itu? Satu tabung itu kalau seandainya dinyalain terus-menerus dan kita hisap selama 24 jam, paling lama juga sehari semalam satu tabung itu, asal dihidupin terus-menerus. Sekitar sehari semalam udah mulai tuh, udah mau habis. Berapa tuh harga satu tabung? Kalau seandainya dirawat di rumah sakit aja 10 hari, bisa jadi hampir mau 10 tabung. Berapa harga 10 tabung? Nah sekarang kita ngisep 1 kali 24 jam nggak ada tabung-tabungan. Santai aja ini ngisep. Ya, ada bayar. Nggak ada bayar. Semuanya gratis. Dari siapa? Dari Allah. Sekarang bentuk kita mau membayar sama Allah itu apa? Bayar dalam bentuk duit apa? Bukan. Bukan kayak bayar kita iuran. Bayar listrik, datang, kasih uang, dapat nota, bukan seperti itu. Dalam bentuk apa? Kita mensyukuri sebagai manusia. Mensyukurinya seperti apa? Kalau ya kita Islam, sholat 5 waktu jangan lewat. Ya. Jangan tinggal sholat 5 waktu. Jangan pura-pura lupa. Itu cara membayar apa yang diberikan Allah itu. Dengan cara apa? Mensyukuri dan berterima kasih. Sholat 5 waktu. Kalau mampu untuk bersedekah, sedekah. Mampu bersedekah ini dalam arti kata mampu saya dengan kalian beda. Kemampuan saya sekian, kemampuan kamu sekian. Jangan kemampuan kamu mau lihat saya atau kemampuan saya mau lihat kamu. Kita beda-beda lah. Kalau uang saku kamu dapat 20.000, sedekahi 1.000. Sedekah apa Bu 1.000? Beli air mineral 2 gelas. Masih dapat nggak air mineral sekarang 500? Oke lah, nggak dapat lagi lah, hitunglah 1.000. 1.000. Dapat 1 gelas itu, bawa tuh sambil jalan. Tiba-tiba ada bapak-bapak lagi pembersihan, lagi nyapu, tukang sapu, tukang bersih-bersih, ya, atau bapak-bapak lagi dorong gerobak, bawa keruntung, kasih 1 gelas itu, nampak? Pada saat orang membutuhkan air itu, kamu memberinya, itu seperti orang yang dahaga di tengah gurun pasir, ya.
Gurun pasir, tengah panas, tengah terik, aus, nggak tahu dicari di mana. Tiba-tiba ada yang ngasih ayam. Wah, suatu benar itu. Harganya 1.000, tapi kamu sudah bisa bikin sedekah. Itulah salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah. Sekarang tanah. Tanah gimana kalau tercemar? Ya tanah inilah tempat kita yang namanya menikmati yang namanya hasil makan. Ya. Kalau tanah tercemar, gimana mau tumbuh sayur-sayuran yang sehat? Gimana mau tumbuh yang namanya buah-buahan yang sehat? Semuanya itu asalnya dari tanah, ya. Walaupun sekarang ini ada yang namanya ada hidroponik, Bu. Ya, hidroponik dari sekam. Sekam itu dari apa coba? Sekam itu asalnya apa? Tumbuhan enggak? Sebelum dia jadi sekam, dapatnya tuh dia tumbuhnya di mana? Ya. Tetap aja judulnya sekam itu sekamnya dari mana? Sekam itu juga dari apa? Tumbuhnya di mana? Jadi kita yang namanya pencemaran lingkungan apabila terjadi luar biasa pengaruhnya kepada kita manusia, ya. Nah, ini bicara masalah apa itu pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82, masuknya atau dimasukkan makhluk hidup dan energi atau ini silakan baca seperti yang kita bahas tadi. Sekarang ada macam-macam pencemaran. Tadi udah kita bahas. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ya, ada pencemaran tanah, ya. Pencemaran tanah yang namanya pencemaran air ini macam-macam. Bisa dari aktivitas manusia, ujung-ujungnya masih manusia. Nah, aktivitas manusia yang mempengaruhi sehingga bisa mencemari yang namanya air. Ya. Sekarang kalau seandainya tinggal di daerah aliran sungai, makanya ada aturan pemerintah, daerah aliran sungai itu tidak boleh ditempati oleh yang namanya tempat hidup manusia, tempat tinggal. Karena itu tadi, sekarang Bu, waktu menuju Indralaya kalau nggak lewat jalan tol, banyak Bu rumah-rumah di pinggir sungai itu Bu. Ya sekarang kita lihat, itu rumah yang resmi atau rumah liar? Bisa jadi rumah liar. Ya, yang sewaktu-waktu siap untuk digusur sama pemerintah. Apa yang terjadi? Satu rumah bangun, akhirnya berderet di pinggiran daerah aliran sungai. Pagi-pagi aktivitasnya bareng. Bayangin aja kalau barengan sebelahan. Ya, sama-sama pagi itu barengan nyetor, ya. Buang air kecil, buang air besar barengan di situ. Dan kemudian apa? Nyuci barengan di situ. Bayangin aja gimana ikan di dalam itu. Mabuk dia. Dibarengi pagi-pagi. Ditambah lagi kalau sana di aliran sungai yang agak besar, ditambah lagi ada kapal ketek segala macam yang sudah pakai mesin. Mesin itu pakai bensin. Ya. Pakai bensin. Kalau ada kebocoran dari bensin itu mencemari pula air itu. Jadi aktivitas yang namanya di sungai itu pengaruh besar untuk yang namanya kita mendapatkan air yang bersih. Sudah susah kita sekarang untuk menemui sungai yang jernih. Tapi sekarang di luar negeri mereka sudah mulai menata yang namanya daerah aliran sungai mereka menjadi tempat yang jernih. Di Indonesia inilah yang namanya sungai itu dijadikan tempat buang sampah. Tapi kalau di luar negeri sudah mulai itu diolah, ya. Jernih bening airnya. Dan yang saya lihat Palembang sudah mulai. Palembang ini kalau mereka pemerintahnya bisa membenahinya, setiap aliran sungai yang ada di Palembang ini sebenarnya nyambung. Ya. Nyambung ujung-ujungnya nanti ketemunya di Sungai Musi. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat aja aliran ada
kayak aliran sungai kecil di depan Ramayana. Lihat ya, yang depan Ramayana itu lagi direnov, lagi didam, lagi dijaga sampai ada di tengah-tengahnya itu kayak ada penyaring untuk sampah. Coba perhatikan, alirannya itu kemana? Alirannya itu dari yang sungai depan Ramayana terus ke arah Rumah Susun, terus nanti dia ketemu ke arah sungai, ke arah Sekana. Pas begitu di sungai arah Sekana, ketemunya nanti langsung di Sungai Musi. Jadi kalau seandainya pemerintah bisa membenahi, dirapikan, dibersihkan, kalah itu yang namanya ada kayak di luar negeri itu, yang pakai kayak perahu keliling kota di sana. Di mana itu? Di luar negeri itu? Venice, Bu. Venice ya. Kalau di puncak ada juga tuh Little Venice. Di puncak di Bogor. Tempat wisata Little Venice. Tapi dia sebenarnya bukan ini, ya buatan lah. Nah, sebenarnya kalau kita di Palembang itu bisa dijadiin karena sebenarnya nyambung tuh. Yang di Ramayana itu lumayan besar sungainya. Bayangin aja kalau itu bersih, jernih. Kemudian dari Ramayana itu start dari Ramayana ada dermaga, lanjut ke perahu sampai ngelewat di Sekana. Di Sekana ada dermaga bisa makan pempek. Mampir Pulau Kakek ke arah di BKB. Keluar Kakek di Sungai Musi. Sungai Musi menjalani lagi ketemu di pinggiran BKB. Kalau itu bisa dilaksanakan, wah luar biasa tuh wisatanya. Oh usah jauh-jauh, mau ke Little Venice sana jauh. Tapi sayangnya yang terjadi, sungai-sungai kita tercemari. Tapi semoga ini dalam proses ya. Dalam proses pembenahan sungai-sungai, salah satunya yang saya perhatikan sungai di Sekana. Sungai di Sekana itu pinggirannya udah didam, kemudian pelatarannya udah dirapikan, dicat warna-warni, kemudian arah sungai kiri kanan yang kayak sudah ada pelampung ban-ban itu ya, dan saya lihat sudah tidak seperti dulu lagi. Yang namanya sampah kantong-kantong aso itu ngapung lewat dengan santainya. Sekarang saya lihat sudah jauh berkurang dan jauh lebih bersih dan enak dipandang. Salah satu lagi yang saya kaget kemarin, sungai kecil di belakang tempat praktek klinik Aditya Radial. Kalau kita mau praktek Aditya, ada lorong untuk parkir ke belakang, di belakangnya itu ada sungai juga kecil. Nah di situ sudah dirapikan juga. Jadi banyak anak-anak sungai yang di dalam kota Palembang itu semuanya nyambung kalau ditata dan dibersihkan. Bayangin aja kita bisa kemana nyambung melalui sungai-sungai kecil itu. Wah, wisatanya keren itu. Ya. Nah, itu salah satu yang selain kita membutuhkan air bersih, kalau kita tata bisa jadi tempat wisata yang luar biasa cantiknya dan sesuatu yang langka mau didapat di tempat lainnya. Karena kontur setiap daerah itu pasti beda-beda. Nah, sekarang pencemaran udara, ya. Pencemaran udara ini penyebabnya dari terkontaminasinya ya udara itu oleh zat-zat yang berbahaya. Sehingga kalau kita hirup itu bisa membahayakan kesehatan tubuh kita, ya. Sekarang lihat aja, saya bandingkan aja, saya kelahiran tahun 77. Tahun 77 mungkin bisa jadi mama kalian ada yang kelahiran 77 kali, seumuran dengan saya. Zamanan saya SD tahun 80, saya SD 77, 83 saya SD. Itu kondisi yang namanya kendaraan
itu masih sepi, jauh dengan kondisi sekarang ini. Yang namanya mobil, yang namanya motor, tidak sepadat yang sekarang ini. Kalau sekarang ini, luar biasa, apalagi di jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk itu di jam mana? Jam pergi sekolah, atau di jam pergi sekolah dicampur pergi ke kantor, jam pulang sekolah, jam pulang kantor. Pasti itu yang namanya akan rawan macet. Dan zaman saya dulu, waktu umuran masih SD, SMP, jam 11, jam 10 malam itu keluar, itu mobil itu paling cuma ada 1-2. Paling cuma ada 1-2 berlintasan mobil. Ya. Kalau sekarang jam 10 malam, itu masih padat merayap, apalagi kalau malam Sabtu, malam Minggu. Apa berarti intinya? Yang namanya pencemaran udara diakibatkan oleh yang namanya zat yang dikeluarkan oleh kendaraan, itu udah luar biasa. Ya. Jadi yang kalian hisap ini udah luar biasa. Itu masalah kendaraan. Sekarang juga udah mulai lagi nih, ditambah pergaulan. Kalau dulu yang dihisap itu cuma asap rokok kalau lagi gaulnya, umuran-umuran bujang gitu. Hembusan asap rokok dengan hembusan asap vape, ya, luar biasa berkali lipat asap vape ini. Kalau asap rokok dihembuskan, ya, sebarannya itu, walaupun ada sebarannya masih lah ya. Tapi kalau asap vape, kalau saya lihat begitu dihembuskan seseorang, kalau saya mau banding-bandingin, bisa 5 kali lipat dari hembusan dengan asap batang rokok itu. Berarti apa yang terjadi? Kalau dulu ngisep asap rokok, menghembuskan asap rokok, kalau kita duduk bisa sampai ada 2 orang di samping kita. Tapi kalau begitu ngisep asap, menghembuskan asap vape, kalau asap rokok bisa 2 orang di samping kita kena, kalau asap vape bisa sampai 5 orang di samping kita kena. Nggak nambahin berarti. Dengan asas apa? Gaul. Dan yang lebih herannya ngomong, Bu, vape ini lebih aman Bu dari rokok. Kenapa? Dia rasanya rasa buah-buahan Bu. Oh, jadi kalau rokok itu Bu, dia tuh yang diisep itu tembakau Bu. Bau Bu, senep. Kalau ini tidak wangi Bu. Jadi kalau kita ngisep, yang diisep itu aroma buah Bu. Itu adalah pembelaan seseorang yang namanya sudah keracunan yang namanya rokok dan vape. Yang namanya orang udah keracunan rokok dan vape, apapun kita alasannya masih nak benar dia tuh lah. Kalau dibilang misalnya bisa menyebabkan kanker dan penyakit berbahaya lainnya, kakek aku tuh Bu, ngerokok Bu, umurnya 90 tahun lebih, panjang umur Bu dia. Nah itulah kadang susah kita ngomong, ya. Ada yang ngomong seperti itu, tapi ada juga yang memang kena benar ke kanker segala macam. Ini baru pencemaran udara karena kasus kita keseharian ya, belum karena kasus yang namanya ada industri yang namanya pabrik. Begitu juga yang air tadi karena kita kondisi keseharian. Tapi kalau sudah bicara kita ke ranah ditambah adanya industri, makin lama industri ini makin nambah. Ini sesuatu bagi kita. Kalau kita tidak mengeremnya dan memperhatikan kasus-kasus ini, jangan sampai bisa merusak dan merugikan anak keturunan kita ke depannya. Kamu kan tujuan nanti udah tamat kuliah mau nikah punya anak, pengen kan anak-anaknya sehat. Ya kalau pengen anak-anaknya sehat, jagalah dari sekarang, karena dampaknya besar. 1 orang jaga, saya ngajar di sini orang 108, 107. 107 ini 50 orang aja sadar dengan kondisi yang harus memperhatikan lingkungan. Ini udah menyelamatkan banyak
wilayah dan banyak manusia. Ya. Dan diturunkannya ilmu ini ke anak keturunannya. Nyebar pula. Akhirnya apa? Saling menjaga, saling mengingatkan dengan ilmu yang sudah didapat. Ya. Tapi kalau 107 ini semuanya bebel, tahun depan saya ketemu lagi 107 lagi bebel lagi, tahun depan bebel lagi. Nah, sudah mau jadi apa kita? Lingkungan kita. Tapi kalau sadar aja 50%-nya. Insya Allah 50% inilah yang akan menjaga bumi, akan menjaga lingkungan kita. Ya. Nah, jadi pencemaran tanah ini sekarang ini pipa gas digali di dalam tanah, ya. Kemudian itu ada pengaruhnya nggak? Ya pasti ada lah, ya. Nah, ada kebocoran limbah cair, bahan industri kimia, kemudian masuknya air permukaan tanah, kemudian kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, air limbah, dan segala macam. Ini pencemaran ini terjadi karena ini. Ciri-ciri tanah tercemar apa? pH tanah di bawah 6, asam, ya. Kemudian berbau busuk, ya, mengandung logam berat, mengandung sampah anorganik, ya. Ini ciri tanah yang tidak tercemar, ya. Minimal pH itu 6. Kalau di bawah 6 tuh udah bagus, ya. Maksimal 8. Tidak berbau busuk, ya. Tidak kering, ya. Kalau kering kerontang itu juga susah juga, ya. Kita mau nanam mau apa, memiliki tingkat kegemburan yang normal, ya. Kebenyekan pula udah bisa juga bertanaman. Kebenyekan yang misalnya belum segala macam itu. Tidak mengandung logam berat, tidak mengandung sampah anorganik, ya. Kita bicara masalah limbah. Jadi limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses industri, ya. Baik itu rumah tangga maupun yang namanya limbah yang namanya dari untuk industri, ya. Kalau limbah rumah tangga itu, ya, limbah atau sampah rumah tangga itu yang paling kita sebenarnya tanpa kita sadari adalah air dari WC, ya. Air dari WC ini rutin kita nih tiap hari, ya. Pagi-pagi nyetor masuk ke WC, siang masuk ke WC. Jadi kalau kita tidak membuat tempat penampungan yang baik dan benar, ini berbahaya. Kalau ada tempat septic tank dari toilet itu, dari WC itu, lihat juga jaraknya dengan sumur. Jangan kedekatan. Kalau kedekatan, yang namanya resapan air dari yang tempat subsidi tank itu bisa masuk tercampur di air sumur yang kamu pakai hari-hari. Bayangkanlah sikat gigi kena resapan dari banyu subsidi tank. Kalau lengkap di situ. Apalagi kalau tinggal pinggir sungai pagi-pagi bareng-bareng, ya. Nyedok, ada kawan yang kuning ngapung lewat. Kiriman dari sebelah. Yang sebelah dapat kiriman pula dari sebelahnya. Yang sebelah dapat sebelah lagi. Begitu pas nyedok, ada yang kecil, bongkahan kecilnya di tembok. Untung tidak terkumur. Nah, ini yang terjadi. Kami sempat nyicip ini. Sempat nyicipnya kapan? Wah, ibu nyicip itu ya, nyicip kondisinya. Kami dulu, zaman kami pernah ada yang namanya dapat kuliah kerja nyata. Kalau kalian, saya nggak tahu, katanya jadi pilihan ya KKN. Kalau kami dulu jadi suatu kewajiban untuk KKN. Dalam satu kelompok itu bergabung dengan jurusan dan fakultas yang beda. Jadi ketemulah fakultas ekonomi, ketemu fakultas hukum, sospol, pertanian, teknik, elektro. Biasanya teknik ada 2, dipasangkan dengan teknik elektro, dipasangkan teknik mesin, atau bisa teknik kimia, ada kedokteran, lengkap semua di dalam itu. Bisa satu kelompok itu bisa orang 12-an, bisa lebih. Ditaruh, dikirim di dusun-dusun terpencil. Termasuklah dulu saya pernah dapat di daerah di pinggir sungai besar. Jadi kami dikasih rumah besar, digabungkan dalam satu rumah. Jadi Bu, serumah lanang betino? Iya, benar. Serumah kami.
lanang betina serumah dari berbagai fakultas jurusan yang beda. Ibu, bahaya. Tidak terpikir zaman itu nak macam-macam. Karena kami dilepas di kampus Palembang, naik bis yang berbeda-beda dan diantar langsung diturunkan di tempat dusun yang beda-beda, ya. Dan rata-rata dusun yang memang kondisinya masih belum maju. Jadi boro-boro nak mikir macam-macam, yang ada sama-sama ketakutan. Lahir besar di kota, tiba-tiba dikirim di dusun. Dan yang lebih luar biasanya, orang pada saat tahu kami dikirim ke sana, menganggap kami ini adalah seorang yang super. Misal, saya adalah seorang mahasiswa teknik elektro. Mereka nggak mau tahu walaupun saya ini mahasiswa. Pokoknya radio rusak, TV rusak, segala rusak dikirim ke rumah. Minta beneri. Baca tak baca, pokoknya madai sarjana teknik elektro tidak bisa. Terus misalnya ada yang masalah ini mahasiswa kedokteran, padahal dia kan masih mahasiswa KKN. Segala orang yang sakit ngantri di rumah tuh, nak berobat dengan dia, ngalah-ngalai pecah dokter spesialis. Itu yang menghadapi dari sisi keilmuannya. Menghadapi dari sisi yang lain. Tidak semua masyarakat di sana menyenangi kami datang. Ada yang tidak suka. Yang tidak suka inilah yang harus kita sikapi. Jadi pada saat KKN bukan hanya kita untuk mengabdikan ilmu yang sudah kami dapat, tapi juga harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin pola pikirnya jauh dengan pada saat waktu itu kita yang namanya dari kota, ya. Nggak bisa yang namanya pada saat itu kue atau tidak ada sosialisasi, nggak mau gaul, nggak bisa kayak gitu. Tapi harus juga jaga dirinya juga beda. Jadi pada saat itu satu rumah cowok cewek yang ada bukan kepikiran mau macem-macem, jadi saling melindungi. Karena merasa ibaratnya dari kelompok yang sama, dari unsri tiba-tiba ditaruhkan di dusun yang antah berantah sama-sama nggak tahu, ya harus sama-sama survive lah. Nah itu dari sisi pada saat proses menghadapi masyarakatnya. Yang luar biasanya pada saat lihat untuk kondisi hari keseharian. Kompor ternyata bukan kompor gas. Yang ada kompor dari tanah liat yang harus dihidupkan pakai areng. Tapi syukur alhamdulillah dulu dapat pinjaman kompor minyak. Nah, kompor minyak itu pakai sumbu. Bayanginlah kalau sana nggak bisa nyalain. Sumbunya itu yang mau dibenerin. Kadang hitam-hitam muka dibenerin. Ditambah lagi apa? Dilihat tempat kesehariannya itu nyetor. Bukan ada kamar mandi. Nggak ada kamar mandi. Sampai pipis pun, mau buang air pun harus ke sungai di belakang. Jadi kalau sana sakit perut tengah dalu, turun ke rumah dari lantai 2 itu, rumah panggung, turun, nyebrangi ada jalan setapak, kira-kira lebar kayunya itu sekilan, melewati kayu sekilan itu menuju tempat ada kotak kecil untuk tempat nyetor. Jadi melewati jalan setapak itu. Boro-boro mau pipis dengan lancar, melewati papan itu 2 kali, 3 kali kecebur dulu, baru bisa, tapi lama-lama akhirnya lancar. Tapi apa yang terjadi? Karena buang hajatnya di dalam kotak itu, lewat aliran sungai, jadi kalau mau BAB, cemplung ya. Nggak lama keluar ya di belakang kita ngapung. Nah, nanti yang cowok-cowok dari atas jendela ngeliatin ngakak-ngakak lihat. Ya tapi bukan kondisi untuk saling ngakak, ya gitulah semua. Yang cowok sama, yang cewek sama. Akhirnya apa? Nggak ada yang merasa misalnya kayak macam-macam. Akhirnya apa yang dirasakan? Adanya rasa keakraban menjadi saudara yang ketemu sudah besar. Sampai sekarang tuh kalau ketemu, karena kami itu
3 bulan. 3 bulan kalau nggak salah KKN. Serumah itu. Macam-macam problem. Ada yang bebala, ada yang kaget nangis, macam-macam lah. Nah, tapi itu yang keseharian di dusun yang kami dapat. Ya, sungai itu benar-benar terkontaminasi oleh buangan dari manusia, buangan keseharian manusia, belum lagi yang namanya ketek lewat, segala lewat, ada yang namanya minyak bocor. Ngapung minyak di situ. Ya. Nah, itu yang terjadi, yang salah satunya tercemarnya dari limbah cair tadi, ya, deterjen, oily, ya, cat. Nah, tapi kalau kita di kota ini karena sudah di posisi kamar mandi punya masing-masing, tinggal bebener bae buat tempat suci tanknya. Kalau tidak bebener, kalau halaman kecil, berdekatan dengan sumur, berarti resepan dari banyu suci tank itu bisa masuk ke sumur. Pagi-pagi kamu timbul, kamu kumur-kumur, nah cicip-cicip deh rasanya apa, ya. Sumber-sumber limbah, ini ada limbah rumah tangga, ya, sudah kita bicarakan limbah rumah tangga, kamu rasakan lah pagi-pagi pasti nak bersabun, besampo, besabun, barengan kaget. Kalau ada dulur saudara 4 iko ditambah ayah ibu 6 satu rumah, 6-6-nya ini bersabun galau, bersikat gigi, buang bareng di situ. Nah, bayangin lah gimana kondisi tanah yang dikotori oleh yang namanya limbah dari sabun yang keseharian. Belum lagi sisa nyuci baju, ya, yang sisa masak, macam-macam lah di situ. Kemudian ada limbah yang namanya limbah industri atau pabrik. No, nggak usah diomongin lagi, ya. Kalau tidak benar, yang namanya limbah pabrik ini luar biasa. Malah ada pernah dulu kasus sungai itu berubah jadi warna merah. Jadi warna merah darah. Nah, ini kembali bagi masyarakat yang memang ilmunya kurang dan selalu percaya dengan yang masalah yang aneh-aneh seperti itu, malah ada yang ngambil air yang merah itu. Sudah ada air yang merah itu sambil didoai. Kemudian ada dimandi ke di anak gadis yang belum laku-laku. Ada yang dimandi ke dengan anak bujang yang belum laku-laku. Kira-kira dikira air yang berwarna merah itu berkah. Ternyata setelah diteliti bukan air merah itu karena berkah. Ada pabrik cat buang limbahnya ke dalam sungai itu. Ternyata kira-kira tidak membaur dan kira-kira langsung menghilangkan kotoran dari limbah itu, malah merubah air yang ada di sungai itu menjadi merah. Ini pernah kasusnya, ya, sampai dikira orang itu adalah berkah air itu jadi merah itu, kan taunya adalah buangan dari sisa pabrik cat, ya. Ada yang dalam bentuk lumpur, ada bentuk padatan. Nah, ini yang bahayanya limbah industri kalau seandainya tidak ada disiplin untuk pembuangan limbah itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Limbah pertanian. Pertanian ada juga limbah, ya ada lah. Yang namanya pertanian itu pasti mupuk. Mupuk-mupuk itu pasti ada zat kimianya. Kalau pada saat mupuk, yang namanya pertanian, pupuknya berlebih, ya, ada zat kimianya yang dirusak apa? Tanahnya, ya. Pasti unsur tanahnya, unsur haranya akan berpengaruh. Kalau di situ ada aliran air, bisa juga merusak dari air itu, ya. Pestisida yang disemprotkan, sama aja yang disemprotkan itu, jatuh-jatuhnya juga ke tanah. Kalau dia berlebihan juga akan merusak unsur hara dari tanah tersebut. Kalau seandainya yang disemprotkan itu ada aliran sungai kecil, ya masuklah ke sungai kecil. Di dalam sungai kecil itu ada apa? Ada ikan dan kawan-kawannya. Jadi kalau seandainya berlebihan, ikan dan kawan-kawan itu ngapung gitu. Tadi yang ketemu di ujung, nah ikan banyak ngapung. Ikan kan kalau mati boleh dimakan.
Buntang ikan itu kalau ketemu boleh dimakan. Kecuali buntang sapi, buntang ayam nggak boleh. Tapi lihat juga buntang ikannya. Kalau kembung, lah busuk, ngapain pula nggak dimakan. Tapi kalaupun dia misalnya ngapung, perlu dicurigai kalau banyak. Jangan-jangan di asalnya itu ada racun. Jadi jangan mudah-mudah nangkep ikan ngapung nggak dimakan. Kalau apalagi udah banyak, bisa jadi ini ada pengaruh apa di aliran sebelumnya, ya. Penggunaan pupuk yang terus-menerus ya merusak struktur tanah. Ini pertanian. 5 rumah sakit, sama nih 5 rumah sakit ini. Ya. Masuk kamar mandi nyoba ya, kloset nyoba ya, tuh judul beli rumah sakit. Berarti yang kencing-kencing di sana, uang sakit kalau, rumah sakit. Berarti yang kencing-kencing itu uang sakit kalau. Jadi kalau kamu numpang di WC rumah sakit, nganter nenek, nganter emak, nganter adik berobat ke rumah sakit, tidak tahan lagi nak pipis di sana, numpang di situ. Bebersih benar-benar. Ya, balik itu langsung ganti baju, cuci, bersih, mandi segala macam. Ketemu kloset duduk, nah lebih pula. Aman cowok iya tegak, aman cewek paksa didodoi kloset dodok ini. Segala paha, segala bekas siapa entah tidak keruan. Yang jelas uang di situ uang sakit galau. Hati-hati di situ. Nah, 5 rumah sakit itu, inilah salah satunya rumah sakit ini masalah limbah ini hal yang paling penting untuk diperhatikan. Mandi di situ. Yang mandi itu orang-orang yang sakit. Jadi begitu dia mandi, ada yang namanya, ada yang tidak tahan nak mandi, tapi ada yang orang sakit mau mandi. Berarti kalau mandi, curahan dari air dia itu air dia dari orang yang sakit. Jadi harus benar mikirinnya, jangan dibuang sembarangan. Salah satunya rumah sakit itu dia harus tempat, dia punya namanya IPAL. IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah rumah sakit, ya IPAL. Jadi IPAL itu tempat nampungnya segala cairan yang keluar dari rumah sakit ini. Diolah dulu, baru boleh bisa dikeluarkan ke got atau aliran yang ada di sekitar rumah sakit. Nggak boleh langsung keluar. Dia harus masuk dulu ke IPAL itu, diolah dulu. Apalagi kalau aliran bekas dari limbah cair dari lab, dari laboratorium rumah sakit itu. Kamu cek lab, disuruh kencing. Ya, masuki dalam botol kecil. Nah, sekarang kalau sudah diperiksa, botol kecil kamu itu diapoi. Jadi buanglah. Dibuang, ada tempat wastafel dia, tempat pemeriksaan, dibuang di situ. Nah, sekarang buangannya itu tidak bisa langsung larinya ke dalam got yang ada di, kayak kita di rumah-rumah ini kan langsung di sekitaran rumah. Nggak bisa. Dia harus dialirkan masuk dulu ke dalam IPAL. Ya, IPAL itu ada kayak bak-bak penampungan. Bak penampungan 1, 2, 3, 4, dan terakhir baru diisi ikan. Loh kok Bu, ada bak-bak yang ujungnya terakhir ikan? Nah, iyalah. Di situ tempat bak kontrol, walaupun ada alat juga untuk mengkontrol dari limbah air itu, sudah titik aman atau belum untuk dikeluarkan, dibuang ke luar. Tapi ada juga untuk tes kontrolnya di situ ditaruh ikan. Gampang aja kalau lihat ikan. Kalau ada yang ngapung 1, 2, berarti ada proses dari yang dilakukan itu yang terlewatkan. Filternya mungkin ada masalah. Itu salah satu untuk melihatnya. Kalau hidup, ya bagus. Jadi kalau Bu, ikannya gemuk-gemuk, boleh udah makan, lajulah kamu pernah makan. Tapi yang jelas, enggak lah. Ikannya banyak Bu, ya tidak juga lah. Bukannya kita melihara tambah ikan. Sebagai untuk kontrol aja. Sekalian kalau seandainya juga jadi tempat, kalau memang ada rumah sakit yang bisa mendesainnya, malah bisa jadi tempat kayak tempat
duduk, istirahat, wisata, ada ikan segala macam, ya. Saya ada rumah sakit di Indralaya, rumah sakit swasta, punya orang tua saya, dan kami anak-anak yang mengelolanya. Kami ada 2 rumah sakit di Indralaya, satu rumah sakit Mahyuzahra, satu rumah sakit Ar-Royan. Rumah sakit Mahyuzahra itu punya orang tua saya, kami yang ngelola. Satu lagi Ar-Royan punya kakak saya yang nomor 3, benar-benar pribadi punya dia. Jadi 2 rumah sakit itu. Makanya saya sedikit banyak paham mengenai limbah rumah sakit. Ini baru yang cair. Limbah padat rumah sakit itu harus dipisah antara limbah sampah padat yang bentuk bekas yang kantong-kantong maupun yang bekas yang namanya medis. Nah, yang bekas medis, botol infus segala macam, botol infus puit segala macam itu nggak boleh dibuang sembarangan. Harus dikumpulkan dan kerjasama dengan atau MOU dengan perusahaan lain yang harus mengambil limbah itu dan dihancurkan sedemikian rupa. Tidak boleh bergabung dengan sampah harian yang ada dari rumah tangga atau sampah harian makanan dari rumah sakit. Jadi untuk limbah rumah sakit ini enggak sesimpel yang kita bayangkan. Banyak benar aturannya harus kita jalani. Apabila kita melanggar aturan itu, konsekuensinya bukan hanya perdata, bisa ke arah pidana. Karena pada saat pemeriksaan, pihak kepolisian pun dilibatkan untuk pemeriksaan limbah rumah sakit ini. Sudah layak, sudah benar atau belum. Ya, jadi ini baru masalah rumah sakit. Kalau masalah industri, saya rasa nggak jauh beda. Ya. Nah, ini rumah sakit, ya. Dampak pencemaran lingkungan, ya. Ada polutan. Oh ya, polutan itu apa? Apa beda polusi dan polutan? Raise hand on. Ikhwan Habibi. Polutan dan polusi. Polusi dan polutan. Ya, Bu, kalau menurut saya polutan itu substansi yang sebagai pencemar, Bu. Kalau polusi itu akibat dari polutan tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Husin Al-Mahdi. Oke, Bu. Bentar, Bu. Husin. Ini, Bu, perbedaan polusi merupakan peristiwa masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan karena kegiatan manusia, sedangkan polutan zat atau bahan yang dapat menyebabkan pencemaran atau polusi. Yang sudah jangan raise hand lagi ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Ananda Zafira. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ananda Zafira dengan ujung NIM 057. Menurut saya, polusi itu adalah bercampurnya zat pencemar dalam lingkungan karena aktivitas manusia ataupun kegiatan alami. Sedangkan polutan itu adalah zat atau bahan yang menyebabkan polusi atau pencemaran. Terima kasih, Bu. Okay. Raise hand up. Jadi untuk polusi itu adalah suatu prosesnya ya. Polutan itu nama dari limbah yang masuk itu ya. Jadi polusi dengan polutan itu bedanya. Ya. Ini pencegahan pencemaran tanah, ya buang sampah pada tempatnya, mengolah sampah organik menjadi kompos ini, ya jadi pupuk. Ini udah tahu dari zaman SD kan, SMP, SMA, kuliah, penggunaan pupuk pestisida sesuai dengan aturan, ya, membersihkan permukaan tanah yang tercemar, ya, proses membersihkan tanah dengan menggunakan mikroorganisme jamur, ya ini secara ini intinya apa yang harus lakukan itu
buang sampah pada tempatnya kalau kita di seharian, ngolah sampah organik jadi kompos, ya. Kalau ini gunakan pupuk pestisida ini kalau untuk di wilayah di pertanian, ya. Tanah ini juga kalau tanah bersih juga bisa mendapatkan sumber air juga yang bersih. Antara tanah dengan air ini punya hubungan yang luar biasa eratnya. Pencemaran udara. Pencemaran udara ini ya ini kasus yang harus kita perhatikan juga ini, ya. Walaupun misalnya kita tidak bisa terlihat secara kasat mata yang namanya pencemaran udara, tapi bisa kita rasakan. Rasakannya apa? Nggak usah jauh-jauh kalau kita berada di daerah pabrik, ya. Kalau seandainya ada yang bakar sampah aja, sampah itu bukan sampah yang bau, pasti nggak tahan kalian. Memang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Dampaknya apa? Sesak, kadang napas, baunya itu. Apalagi yang ada penyakit asma. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, yang paling ekstrim yang sekarang terjadi itu salah satunya adalah yang namanya hujan asam, ya. Jadi hujan asam. Sekarang hujan asam itu dari SD juga udah dikenalkan. Apa hujan asam itu? Raise hand on. Muhammad Akmal. Hujan asam itu terbentuk karena banyaknya polusi udara yang naik ke atas dan bercampur dengan awan, Bu, sehingga saat terjadinya hujan zat-zat itu tercampur ke dalam air hujan dan jatuh ke tanah, Bu. Oke. Dava Eris Priandi. Baik, Bu, menurut saya hujan asam itu terjadi karena tercampurnya air hujan yang turun ke bumi tercampur dengan polutan yang ada di udara sehingga menyebabkan pH pada air hujan itu menjadi asam, Bu. Terima kasih. Alfian Yoga Arapi. Baik, terima kasih. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif. Nah, dapat mengikis partikel lain. Terima kasih. Oke. Jadi hujan asam tadi udah dijelasin temannya, ya. Akibat dari terkontaminasinya, ya, udara, kemudian membaur sehingga menghasilkan yang namanya hujan asam yang pH-nya di bawah 6 dan bisa menyebabkan korosif, bahaya. Bayangin aja, korosif, ya. Kalau seandainya ketemu yang namanya benda-benda logam aja bisa membuat karat, apalagi kalau kena tetesan di kepala, ya. pH di bawah 6, ditetesi di kepala. Mau jadi apalah kepala kita nih kalau seandainya kena hujan asam. Yang intinya bahaya, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi kalau terjadi hujan asam. Ada lagi yang namanya efek rumah kaca, ya. Ini juga disebabkan pengaruhnya di udara. Apa itu efek rumah kaca? Raise hand on. Ilham Akbar. Baik, terima kasih, Bu. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Oke. Abil. Hari. Efek kaca merupakan istilah untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari tertangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Saja, Bu. Patricia Utari. Bu, menurut saya efek rumah kaca itu adalah kejadian saat panas bumi tertangkap karena terhalang gas emisi seperti CO2 pada atmosfer, Bu. Oke. Udah tahu semua lah ya efek rumah kaca itu, ya. Jadi itu karena bisa panas yang luar biasa sampai ke bumi ini, ya. Jadi kita nih ozon kita nih udah banyak berlobang-lobang, ya.
Udah banyak lubang-lubang yang mestinya panas matahari itu sampai ke kita ini tidak langsung, ada filter-filternya. Sekarang karena banyak berlubang, luar biasa panasnya itu. Ya, sekarang kalau seandainya kita panas matahari itu kena langsung di kulit kita, sekarang ini malah ada penyakit yang namanya bisa nyebabkan kanker kulit. Kanker kulit itu udah mulai, yang namanya kita nih dengar yang namanya ada kanker kulit. Jadi benar-benar luar biasa sekarang kondisi kita. Tinggal lagi kita berpikir gimana caranya untuk kita bisa meminimalisasi permasalahan ini sehingga anak keturunan kita ke depannya nggak tambah memperparah dengan keadaan kondisi sekarangnya. Cara mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan. Kurangi mengkonsumsi kendaraan bermesin. Kalau untuk perjalanan relatif dekat, gunakanlah sepeda. Lakukanlah gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Mengolah asap pabrik, ya, seperti yang dilakukan Semen Padang ini, dia mengolah asap pabrik ini dia digunakan jadi PLT, pembangkit listrik tenaga asap. Jadi dia menangkap dari asap pabrik dan dari PT Semen itu, kemudian dia mengubahnya menjadi dia PLT, pembangkit listrik tenaga asap, ya. Nah, sekarang penanaman pohon ini sangat penting, ya. Pohon itu salah satunya dia yang menghasilkan oksigen. Ya, semakin banyak tanaman di rumah kita semakin banyak membantu yang namanya untuk menghasilkan oksigen untuk diri kita di rumah itu. Jadi jangan ngelihat cuma misalnya semen galau-galau. Ya, adalah tanaman, ya. Kalau nggak mau nanam langsung ke ini di pot, ya. Nanam sekarang ada tanaman-tanaman. Itu salah satunya untuk menghasilkan oksigen, ya. Kemudian masalah kurangi mengkonsumsi kendaraan bermesin. Sebenarnya iya, tapi kondisi juga sekarang tidak memungkinkan. Karena fasilitas juga harus dibuat. Kalau seandainya minta untuk kita bersepeda, tapi ternyata kondisi di jalan raya tidak mendukung untuk kita bersepeda, yang malah lebih banyak membahayakan yang pemakai sepeda. Nah, ini juga. Jadi kalau kurangi mengkonsumsi kendaraan bermesin, oke, kalau disupport oleh pemerintah. Kayak di Jakarta kan sudah ada tempat memang lain untuk sepeda. Kalau di Palembang, saya belum lihat ada line yang khusus untuk pesepeda, ya. Tapi kalau seandainya disupport oleh pemerintah, bukan nggak mungkin, banyak yang kepengen juga yang seperti itu, ya. Dulu ada komunitas bersepeda, lama-lama hilang, sepi. Kalau dulu rame, lagi yang namanya yang hebohnya beli sepeda mahal segala, ini perlengkapan. Sekarang melihat orang bersepeda orang 4 aja sekarang nggak nemu lagi. Kalau dulu luar biasa sepeda itu. Nah, ditambah lagi sekarang kondisi pas pandemi. Pandemi 2 tahun lebih itu salah satunya mengkonsumsi kendaraan bermesin juga otomatis berkurang. Lihat aja, mau kemana-mana juga dibatasi. Dengan dibatasinya dan kita banyak di rumah, salah satunya mengistirahatkan udara dari yang namanya polusi kendaraan bermotor, ya. Dan ada penelitian pada saat masa pandemi 2 tahun kemarin, banyak yang namanya polusi itu drastis berkurang karena aktivitas memang dikurangi dan manusia banyak yang dirumahkan, ya. Ada plus minusnya selama yang namanya pandemi, ya. Ada orang melakukan bisnis selama pandemi lancar jaya, begitu setelah pandemi sudah mulai berkurang, dia ngomong, enakan waktu pandemi kemarin lancar, sekarang nggak pandemi berkurang omsetnya. Ada yang terbalik, waktu belum kena pandemi omset saya tinggi, begitu kena pandemi omset turun. Jadi itulah namanya jalur kehidupan. Si A merasa enak, si B enggak, si B ngerasa enak, si A enggak. Jadi pinter-pinter kita saja sebagai manusia untuk bisa bersyukur. Itu aja intinya. Syukur itulah. Bersyukur dan menerima dengan apa rezeki yang kita
bukunya, ya, jangan ngotot. Dampak pencemaran air di salah satunya ya, bahwa sumber air bersih hilang, penyebab banjir ya, merusak ekosistem ya, mencari ikan di sungai yang namanya danau laut itu dapatkan ikan yang sehat, dapat ikan yang baik itu susah. Nah, pencegahan pencemaran air, tidak membuang sampah, tidak membuang air ke dalam sungai ya. Buang air ini tidak membuang ke dalam air sungai, danau ke dalam ini maksudnya apa? Yang kira-kira sampah. Tidak menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan, tidak menggunakan deterjen fosfat ya, deterjen yang berlebihan. Dan memang dibuat tempat alur limbah yang sesuai dan bisa diolah kembali ya. Ini kerusakan hutan, bisa dibaca lagi kerusakan hutan. Oke. Berapa lama ini sudah? Rama? Sudah lewat 10 menit dari jadwal selesai, Bu. Berapa lama saya udah ngajar? Lewat 10 menit dari jadwal selesai, Bu. Oh, lewat 10 menit ya. Oke. Berarti kamu nyimak, nunggui kapanlah Bu Rahmani sudah, kapanlah Bu Rahmani sudah, ngantuk. Nah, tapi memang mata kuliah Pengli ini seperti ini. Dan saya harap, makanya saya selalu minta review di pertemuan berikutnya, karena saya mau lihat apa yang kamu tangkap dengan saya ngoceh ini. Ya, dicatat apa enggak? Ya. Jadi itu saya selalu minta review itu. Kalau mata kuliah lain, RL segala macam kita bermain rumus ya. Nah, ini enggak bermain rumus, tapi apa yang diperhatikan? Fokus dan nalar kamu untuk menangkap dan memindahkannya ke dalam catatan. Dan saya review di minggu berikutnya. Yang tadi sudah menjawab, ya diskusi. Saya harap nanti dengan yang minggu lalu ya kita udah mulai kumpulkan ke Habil. Instruksinya nanti saya berikan ke Habil seperti apa, ya. Nanti baru Habil yang kontak ke saya. Nggak perlu semuanya satu-satu kontak ke saya, ya. Kita lihat apakah nanti ada UAS atau tidak, bebas UAS, kita lihat nanti. Ya, saya sudah bilang kita lihat selama perkuliahan. Kalau menurut saya tidak perlu UAS, rezeki kamu. Tapi saya akan ada nilai yang saya ambil. Nilainya dari mana ya? Itu yang nanti saya mau lihat dulu, dari mana nilainya. Ya, jadi saya harap berikutnya tetap seperti ini, kita tetap komunikatif sehingga saya bisa fair untuk memberi nilai pada kalian semua, ya. Dan kalian bisa melihat sendiri, oh si A, si B dikasih nilai bagus dengan Bu Rahma, tapi lihat di mana dia perkuliahan perharinya ketemunya. Oh, kalau kamu lihat, oh iya dia sering jawabnya bagus, ya malu dirilah, ya. Kalau seandainya seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Muhammad Ihsan pimpin doa. Oke, baik. Marilah teman-teman semua untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemarin yang ngaji siapa ya? Waktu acara di Atiasa, yang ngaji kemarin siapa? Rifki Abrar, Bu. Rifki Abrar, Bu. Abrar, Bu. Ada di sini? Ada, Bu. Mana orangnya? Mana orangnya? Izin, Bu, dia tadi ngizin, soalnya lagi lomba. Lomba apa? Lomba mengaji, Bu, MTQ, seprovinsi. Oh, wakil dari Unsri bukan? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.